Dalam tempat sekolah untuk orang kaya ini, ada sekelompok orang yang sangat kuat, bernama F4. Mereka punya uang dan sangat sempurna. Followers sudah capai ratusan ribu orang. Orang pertama adalah Time. Dia adalah satu-satunya putra grup No. 1 Thailand. Tidak hanya tampan, tetapi juga sangat baik dalam segala hal. Adalah bakat yang sempurna di depan para gadis. Orang kedua adalah Kevin. Keturunan dari keluarga tertua di Thailand. Sangat mulia dan bermartabat. Melihat seperti pangeran. Dia sebenarnya adalah playboy. Menggoda banyak gadis. Waktu untuk berkencan maksimal adalah 3 hari. Orang ketiga adalah MJ. Adalah penguasa perusahaan hiburan terbesar di Thailand. Adalah raja klub malam. Di bawah dia ada banyak orang. Terlihat sangat keren. Orang terakhir adalah Ren. Pewaris rumah sakit. Dan pusat kesehatan terkemuka di dunia. Kepribadian dingin yang misterius. Suka menggambar pemandangan. Mereka menetapkan banyak peraturan yang tidak adil di sekolah. Permainan kartu merah. Siapapun yang mendapatkan kartu ini. Semua orang di tempat sekolah. Semua orang bisa menyiksa orang itu. Saat ini, kalian berpikir bahwa guru akan bantu. Jangan pikir guru. Bahkan kepala sekolah juga tidak berani. Lalu mereka bawa orang itu ke rumah serbaguna terbengkalai. Untuk menerima hukuman dari F4. Pupa karena tidak setuju dengan game kartu itu. Ingin mengungkap kejahatan game ini. Diam-diam merekam di HP. Time ketawa karena dia sangat naif. Lalu semua rekaman itu telah hilang. Pupa bingung. Ternyata Time punya satu tim hacker. Semua ini hanya butuh waktu berapa menit sudah selesai. Semua teman di sana ketawa. Melihat adegan ini. Gorya baik hati merasa sangat kecewa. Dia ingin nolongin Pupa. Tapi diri sendiri tidak punya kekuatan itu. Karena tidak mau cari masalah dengan F4. Jadi dia naik ke atap rumah dan teriak apa yang dipikir dalam hati. Hari itu, di kelas ada siswa baru. Melihat gadis di depan ini. Gorya mengingatkan. Harus hati-hati. Karena di sini ada bully. Penghinaan. Sangat serem. Lalu mereka sudah seperti saudara. Hana baru ingin bangun. Tidak sengaja makanan sisa dia jatuh ke sepatu Time. Dia gemetar ketakutan. Langsung minta maaf. Maaf, aku tidak sengaja. Time tidak mau memaafkan. Saat itu semua orang di dekat mulai teriak. Suruh dia harus jilat. Heyo, menjilat sekarang. Jika kau tidak melakukannya, saya tidak akan memaafkan kamu. Hana air mata tak berdaya. Teman di sekitarnya terus omong suruh dia melakukannya. Saat itu Gorya bangun. Dia kumpul keberanian maju ke depan. Saya merasa kau sangat keterlaluan. Semua langsung kaget. Mereka tidak bisa percaya. Gadis yang lemah ini berani melawan Time di depan semua orang. Time tertawa. Jalan ke depan Hana. Kau sangat beruntung. Punya teman baik seperti itu. Setelah itu bawaan dendam dan pergi dari situ. Yang membuat semua orang ketakutan sudah terjadi. Gorya mendapatkan kartu merah. Dalam grup chat sekolah seperti mau meledak. Dia ingin kembali ke raungan kelas. Satu barel bola basket terguling. Gorya langsung jatuh. Baru bangun. Sudah disiram air dingin. Maaf kami tidak sengaja. Kasiannya. Gorya langsung bersembunyi di dalam ruang klinik. Tapi masih ada berapa orang tidak bisa menahan masuk ke dalam ruangan itu. Ingin mencari dia. Dia hanya bisa lewat jendela keluar. Bersembunyi di atap gedung sampai malam. Melihat sudah tidak ada orang. Baru balik ke kelas. Ambil tas ingin balik ke rumah. Tiba-tiba saat itu muncul berapa orang. Tarik dia ke gudang kecil. Ingin merobek pakaian dia. Dan ambil foto. Saat bahaya Ren tiba-tiba muncul. Orang di situ ketakutan langsung kabur. Gorya nangis sampai suara hilang. Setelah balik ke rumah dia ingin kunci di dalam kamar. Ibu masuk ingin menghibur dia. Gorya bilang dia tidak mau balik ke tempat sekolah lagi. Ibu tidak setuju. Karena tempat sekolah paling bagus. Dan bisa mencari menantu yang punya banyak uang. Gorya merasa ibu dia hanya ingin duit.
Jadi mereka berantem. Dia sangat kecewa masuk ke kamar mandi. Menunggu ketika dia keluar. Melihat ayah dia keluarkan satu sepatu baru. Bilang ibu mengunkanan semua uang simpanan untuk membeli sepatu ini. Meskipun ibu ingin dia sekolah di tempat itu untuk menemukan anak orang kaya. Tapi ibu sangat sayang sama dia. Wanita ini bersiap untuk makan. Pelayan tidak sengaja tuangkan wine ke meja. Langsung minta maaf tanpa henti. Maafkan saya nyonya. Melihat Roselyn tarik rambut ke atas dengan lembut. Tanganmu ini sepertinya sudah tidak berguna. Melia kepala pelayan kasih sinyal dengan mata. Dia adalah ibu punya Time. Dan Time juga mewarisi kepribadian yang sulit diatur itu. Satu tangan menutupi langit. Melihat ada yang tidak suka langsung kasih kartu merah. Lalu semua siswa di sana akan membuli orang itu. Gloria adalah gadis pertama menerima kartu ini. Semua bisa bully dia. Melihat berapa siswa jahat ini ingin ambil foto seksi punya dia. Untungnya Ren datang tepat waktu. Baru bisa menjaga kehormatan. Time setelah tahu itu sangat marah. Sudah teken kepala para siswa itu untuk kasih berlajaran. Dia walaupun suka menancam orang lain. Tapi tidak akan mempermalukan siswi perempuan. Hari itu Gloria datang ke tempat sekolah. Dia narik nafas yang dalam. Buka pintunya. Ternyata kartu merah sudah tidak ada lagi. Hati dia akhirnya bisa tenangkan diri. Dia berpikir semua sudah selesai. Tiba-tiba ada satu orang muncul. Sudah tendang sepatu dia. Ternyata mimpi ini belum berakhir. Mereka melempar bolak-balik sepatu itu. Gloria kesal mengejar dari belakang. Ketika sampai ke tempat ini, sepatu diinjak sama Time. Kalian lagi ngapain ini? Sudah cukup. Semua orang tidak berani omong apa lagi. Time pelan-pelan ambil sepatu itu. Pura-pura kasih ke Gloria. Ketika Gloria siap maju ke depan, Time sudah jatuhkan sepatu itu. Ini adalah sampah kan? Kenapa bisa buat dimain tendang seperti itu? Sampah. Harus dihancurkan. Lalu keluarkan satu pisau kecil di kantong celana. Robekin sepatu itu. Tinggalkan senyuman sinis. Lalu melemparkan sepatu itu ke tong sampah. Dan kasih tahu Gloria ini adalah ending karena berani melawan dia. Gloria bersedih menuju ke tempat buang sampah itu. Ambil sepatu tadi. Masukin kaki. Lalu bersiap untuk tendang. Time jatuh ke belakang. Gloria pegang baju dia. Mulai hari ini, saya akan melawan ke semua kejahatan yang dilakukan oleh kamu. Saya tidak akan kompromi dengan kamu. Adegan ini membuat semua orang di situ terkejut. Saat ini guru datang. Gloria langsung bangun dan pergi. Di grup sekolah mulai bergosip. Mereka obrol Time akan melakukan apa. Keesokan hari, Gloria baru keluar dari pintu rumah. Di belakang ada pria dengan pakaian hitam. Menangkap dia. Dan yang suruh adalah Time. Baru buka penutup kepalanya. Gloria sedang diikat di atas bangku panjang. Lalu ada satu pisau kecil muncul di depan mata dia. Ternyata mereka sedang bantu dia bagusin alis. Lalu pakai masker. Mulia pijitin muka. Melakukan make up untuknya. Setelah itu kasih perhiasan. Kasih pakaian yang mewah. Gloria tidak mengerti apa yang telah terjadi. Melihat gadis di depan ini. Bukan Gloria yang kampung sebelum lagi. Dia terus melihat diri sendiri di dalam cermin. Saat itu Time muncul. Kau bawa saya ke sini untuk apa? Kau tidak bisa senyum. Pakaian kau ini ada harga 3 meter lebih, tahu gak? 3 meter membuat Gloria panik. Diri sendiri belum pernah punya baju dengan harga di atas 500. Lalu Time ambil satu kunci. Lempar ke arah Gloria. Ini adalah mobil dengan harga 3 meter juga. Lalu bilang dia tidak perlu naik bus lagi. Gloria langsung diam. Kenapa kamu tahu aku naik bus? Aku tahu lebih banyak hal lain. Ambil bantal guling. Di bangku adalah foto punya Gloria. Gloria sangat marah. Tanya pada Time ingin melakukan apa. Melihat Time ambil HP. Lalu bikin satu video minta maaf. Kalau begitu semua yang di badan Gloria, dia tidak perlu balikin lagi. Melihat tatapan ragu-ragu Gloria, Time mulai omong.
Semua ini selama hidup kau juga tidak bisa beli. Pada akhirnya Gorya bilang, jika saya tidak ingin semua ini, bahkan tidak sedikit pun rasa hormat, karena kebebasan punya harga diri, lebih baik saya naik bus. Setelah itu ingin pergi. Dan Time karena harga diri sendiri, sudah mengejar paksa dia merekam video. Mereka berselisih satu sama lain. Dan adegan ini terlihat oleh ibu Time. Tidak banyak omong langsung usir Gorya keluar. Sampai ke pintu. Gorya melihat mobil yang mewah itu. Lalu berbalik ke mansion yang mewah dan gede ini. Dia tiba-tiba merasa keputusan dia tadi sudah salah.